Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa innal hamdalillah wa na'udzuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih sempat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan birohis. Salam dan salam kita surahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah kita telah hadir materi Abu Ustaz Muhammad Yasin dengan tema generasi penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya mulai kajian pada malam hari ini, saya mengimbau kepada para jamaah untuk mengisi bagian depan dulu, yang bagian belakang mohon agar mengisi bagian depan. Ada catatannya, tolong untuk rekan media posisikan buat ada catat. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Untuk mengefisiensi waktu kepada Abu Ustaz Muhammad Yasin, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah pada makan malam belum? Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman, dalam keadaan beragama al-Islam. Amma ba'du, fa inna khairal hadisi kitabullah. Kemudian setelah itu sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, Al-Quran, kalamullah, firman Allah, wahyu Allah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang lebih kita kenal dengan al-hadis atau as-sunnah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru dalam agama. Kalau dikatakan dalam agama adalah maksudnya dalam syariat, dalam akidah, dalam ibadah, dalam setiap amalan-amalan saleh yang diharapkan ganjaran pahala di dalamnya. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap perkara yang baru dalam agama tersebut, dalam akidah, ibadah, amal soleh, syariat tersebut, Nabi kita yang mulia tegaskan, katakan, sabdakan sebagai bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan tempatnya di neraka.
Ini berdasarkan dari riwayat Al-Imam Muslim, hadisnya sahih, riwayat Muslim dalam kitab Sahih Muslim, dan jamaah para ahlul hadis meriwayatkan dari banyak jalan atau banyak jalur bisnadin sahih, sekurang-kurangnya hasan. Ikhwan dan akhwat Sekolah Tinggi Perikanan Pasar Minggu, hafizakumullah ta'ala. Semoga Allah menjaga kita semuanya dan memanjangkan umur kita semuanya, memberkahi kita semuanya, menjadikan kita orang-orang yang soleh dan solehah, menjadikan, dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasangan hidup yang soleh dan solehah, dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dimatikan, diwafatkan dalam Islam dan Sunnah, dalam kondisi husnul khatimah. Pertama yang perlu kita sampaikan di dalam majlis yang mulia ini, kawan dan akhwat sekalian, hafizakumullah, bahwasanya wajib kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, keberkahan, keselamatan, rahmat, serta berbagai macam kenikmatan yang besar, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilm, menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syar'i. Sebab Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Ilmu yang dimaksud kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, diantaranya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Syafi'i secara silsilah masih keturunan paman Nabi yang mulia Abbas bin Abdul Muttalib. Makanya Imam Syafi'i juga disebut sebagai Ahlul Bait, masih dari keluarga Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkenal dengan kitabnya Al-Um alhamdulillah sudah terjemah dalam bahasa Indonesia setebal 16 jilid tebal-tebal. Dan juga kitab satu jilid Ar-Risalah. Keduanya adalah tulisan asli Al-Imam Syafi'i. Berkata Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah, ketika mengomentari hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Kata Imam Syafi'i, al-ilmu ay qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu adalah perkataan Allah dan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Al-Quran, turunnya wahyu Al-Quran itu berangsur-angsur. Totalnya selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Melalui perantara malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, ketuanya para malaikat, kepala sukunya para malaikat, pembesarnya para malaikat, yang memiliki sayap terbanyak 600 sayap. Pernah sebanyak sekurang-kurangnya 2 kali Nabi SAW diperlihatkan bentuk asli, wujud asli malaikat Jibril alaihissalam. Sayapnya, besarnya malaikat Jibril itu menutup seluruh ufuk, ketutup gelap, karena ketutupan dengan jisimnya badan dan malaikat Jibril alaihissalam.
Dan Jibril berkali-kali pernah berwujud manusia yang sangat-sangat tampan. Ketika sahabat berkumpul, datang seorang laki-laki yang sangat tampan, berbaju yang sangat bersih dan harum, rambutnya sangat klimis bahasa kita. Salam, kemudian dijawab salam dari Rasul dan para sahabat. Tiba-tiba duduk di depan Nabi, lututnya ditempelkan di depan lutut Nabi, tangannya ditaruh di paha Nabi. Para sahabat saling memandang siapa orang ini. Tidak dikenal di kalangan Ansor dan Muhajirin. Bertanya tentang apa? Islam, iman dan ihsan dan kiamat. Jika bertanya tentang Islam, Nabi menjelaskan rukun Islam yang 5. Lalu kata manusia yang sangat tampan ini berkata, engkau benar. Para sahabat saling memandang, siapa orang ini? Dia yang bertanya, dia membenarkan. Bertanya tentang iman, dijawab rukun iman yang 6. Lalu dikatakan lagi, engkau benar. Para sahabat lagi-lagi saling memandang, siapa orang ini? Tidak dikenal, cuma dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Bertanya tentang ihsan, dijawab. Juga dikatakan engkau benar, saling memandang lagi. Terakhir bertanya tentang kapan terjadi kiamat. Nabi menjawab kurang lebih yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak mengetahui. Kalau begitu kapan? Kalau begitu terangkan kepadaku tentang ciri-cirinya, tanda-tandanya, alamat. Sehingga Nabi menjelaskan tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar. Kemudian selesai menjelaskan, permisi pulang pergi. Lalu ditanya sahabat, tahukah kalian siapa tadi yang barusan datang pada kita? Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Nabi SAW, dia adalah Jibril alaihissalam, sedang berwujud manusia, mengajarkan kepada kalian agama kepada kalian. Yeah. Dan Nabi SAW sekurang-kurangnya 2 kali atau 3 kali atau 4 kali bertemu Jibril alaihissalam, baik dalam bentuk asli atau dalam berwujud manusia yang sangat tampan. Begitupun Nabi kita yang mulia Muhammad SAW pun pemimpinnya para Nabi dan Rasul, ketuanya para Nabi dan Rasul, bahkan penutup para Nabi dan Rasul. Bahkan seandainya kata Nabi Musa alaihissalam masih hidup sezaman dengan Nabi, maka Musa pun wajib ikut syariat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Musa, ya, Nabi yang mulia juga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala banyak katakan tentang nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau adalah pribadi yang sangat tinggi, sangat mulia akhlaknya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada Rasul itu suri teladan yang baik, yang terbaik. Bahkan banyak ayat Al-Quranul Karim yang mewajibkan kita kaum muslimin untuk wajib hukumnya mengikuti Nabi yang mulia Muhammad SAW. Ratusan ayat yang menegaskan ketika kita diperintah oleh Allah untuk mentaati Allah, kemudian kita diperintah mentaati Rasul. Contohnya surat An-Nisa, surat keempat ayat ke-59. Surat keempat namanya surat apa? An-Nisa. An-Nisa itu dalam Al-Quran urutan nomor surat berapa? Keempat, ayat
ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri di antara kalian. Dia tafsir Ibnu Katsir misalnya, siapa yang dimaksud dengan ulil amri? Minkum, di antara kamu. Ulil amri ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dan menjadi ijma, kesepakatan para mufassirin, para ahli tafsir. Yang dimaksud ulil amri minkum adalah al ulama wal umara, atau al ulama dan sultan, ulama dan pemerintah atau penguasa. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Dan apabila kalian berselisih, berbeda pendapat, terjadi khilafiyah, kembalikanlah ia kepada Allah dan kembalikanlah kepada Rasul. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Nabi, sahabat Nabi, ahli tafsir zaman Nabi, menafsirkan kembali kepada Allah maksudnya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Rasul maksudnya kembali kepada Al-Hadis atau As-Sunnah. Jadi kalau terjadi khilafiyah, terjadi perselisihan pendapat, perbedaan pandangan, kembalinya kepada Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis, bukan kepada tradisi, bukan kepada akal kita yang terbatas, bukan kepada perasaan kita, bukan kepada adat istiadat nenek moyang daerah-daerah tempat, tidak, bukan menurut kebanyakan manusia, bukan menurut mimpi seorang syekh, seorang habib, seorang ustadz, bukan, tuan guru, bukan kembali kepada katanya sehingga kita bingung mana yang benar, tapi kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah kemudian berfirman dalam surat yang tadi, An-Nisa 59, setelah ya alladzina amanu atiullaha, kemudian apa? Wa atiur rasul, dan taati Rasul, taati Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, dan ulil amri di antara kalian, dan kepada ulama dan pemerintah kita. Tetapi yang menarik perhatian para ulama tafsir adalah kalimat ulil amri minkum tidak didahului dengan kalimat wa'ati seperti pada kalimat Allah dan Rasul. Artinya ketaatan kita kepada ulama, ketaatan kita kepada pemerintah umara itu bergantung ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul. Sehingga salah satu prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kita rakyat wajib taat kepada pemerintah, umat wajib taat kepada ulama selama tidak diperintah maksiat. Jika diperintah maksiat, tolak dengan cara yang terbaik. Junior wajib taat kepada senior, tentu dalam perkara-perkara yang baik saja. Karena kata Nabi, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Khalik Allah, tak boleh. Misalnya ada senior memerintahkan yang buruk-buruk, contohnya apa? Contohnya apa? Sini biasanya apa? Hah? Apa?
beli rokok, beli vape, beli shisha, beli ngelem. Dalam Islam tidak boleh ditaati, tolak dengan cara yang baik-baik aja, nggak usah ngegas juga, ya. Baiklah. Para akhwat tentu nanti punya suami, insya Allah dapat suami yang soleh. Kamu juga dapat istri yang soleha. Istri wajib taat kepada suami selama tidak diperintah maksiat. Jika diperintah maksiat, tolak dengan cara yang baik. Begitupun kita ini anak-anak punya orang tua kan? Anak wajib taat kepada orang tuanya selama tidak diperintah maksiat. Jika diperintah maksiat, tolak dengan cara yang baik. Mahasiswa, ini kamu mahasiswa atau siswa? Salah. Kalau yang perempuan, setengah laki setengah perempuan, gak ada. Taruna-taruni wajib taat kepada para dosen, pimpinan kampus. Tentu selama tidak diperintah maksiat. Jika diperintah maksiat, tolak dengan cara yang baik. Dan begitulah perintah Nabi SAW yang juga diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mengambil, menerima, dalam arti mentaati setiap perintah Nabi. Setiap pemberian Nabi kita ambil, kita terima. Dan setiap larangan Nabi kita jauhi, kita tolak, kita tidak jalankan, larang, tidak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasr, surat 59 ayat ke-7 di akhir ayat. Surat 59 namanya surat apa tadi? Al-Hasr, surat 59. Saya tanya sekali lagi yang semangat tadi. Surat 59 namanya surat apa? Al-Hasr. Ayat ke-7, lihat. Di akhir ayat, lihat para ahmad kalau dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang diberikan Rasul kepada kalian, maka ambillah, terimalah. Dan apa saja yang dilarang, maka jauhilah. Dari sini para ulama tafsir menegaskan bahwasanya syariat Islam terbagi dua. Ada perintah, ada larangan. Dan kaidahnya, prinsipnya, setiap perintah yang kita kerjakan di dalam agama Islam, kita kerjakan istita'ah, semampu kita. Mastata'tum, kata Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Berbeda kalau itu larangan, kita tinggalkan secara totalitas. Kami ulang. Kalau perintah kita kerjakan secara apa? Semampu. Kalau larangan, totalitas. Contoh, dalam Islam ada perintah sholat, bahkan rukun Islam berapa? Dua ke satu? Khilafiyah. Kedua. Jadi kalau ada teman kamu ya diajak sholat, sholat nomor 2, benar nggak? Benar. Ya, nomor 2 ada rukun Islam kedua. Ya, contoh kata Nabi SAW, apabila kalian hendak sholat, maka sholatlah dalam keadaan berdiri. Tidak sanggup berdiri, maka sholat dalam keadaan duduk. Tidak sanggup duduk dalam keadaan baring. Udah kamu tidur sih. Sholat, suruh sholat jangan tidur ya.
berbaring. Tidak sanggup berbaring, belum mati. Ini sudah dibagi warisan. Isyarat. Tidak sanggup isyarat baru belum mati. Semampunya. Kalau dia pingsan, dia koma, nanti sholatnya kalau udah sehat, sadar, siuman, sehat, lemah. Kalau belum mati, jangan sholatkan, dimandikan dulu, dikafankan. Sholatkan. Puasa, nggak satu puasa karena sakit, ganti hari lain. Lagi safar boleh berbuka. Ya, haid, nifas, sakit, safar, ganti hari lain. Hamil, menyusui, tua renta, sakit menaun, bayar video. Iya. Perintah itu semampunya. Sedekah juga semampu. Ya. Kalau larangan tidak bisa semampunya, dia harus totalitas ditinggalkan. Contoh, misalnya ada seorang datang ke saya, saat dia, saya alhamdulillah Ustaz. Ya, kenapa? Semenjak saya sudah ikut mengaji 1 tahun Ustaz. Iya, terus dulu itu saya biasa minum minuman keras sehari 5 botol, sekarang 3 botol setengah. Itu masih minum namanya. Kalau kamu, saya alhamdulillah Ustaz, saya sudah 2 tahun ikut pengajian. Terus ada perubahan, ada Ustaz. Apa itu? Dulu saya berzina 3 kali sehari, sekarang 1 kali Ustaz. Sama, nggak ada perubahan. Kalau kamu, saya dulu sebelum ngaji Ustaz, suka melawan sama orang tua sehari 4 kali. Kalau minum obat ya, iya Ustaz. Sekarang 3 kali Ustaz. Sama, ada perubahan. Ya, kalau dulu merokok, smoking dia 1 bungkus, sekarang 11 batang. Kurang satu, tidak ada perubahan. Ringkasnya, jamaah sekalian, larangan itu harus kita tinggalkan secara total. Gak bisa bertahap itu, rata-rata kembali lagi, rata-rata kumat lagi. Totalitas. Dan itu tentu harus diusahakan, diikhtiarkan dengan serius, dan banyak dia berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong dan memudahkan dia meninggalkan segala bentuk macam kemaksiatan. Ya. Bahkan siapa saja yang mengaku-ngaku mengklaim dirinya mencintai Allah, saya mau tanya, yang hadir di sini, ada yang mengaku membenci Allah? Ada? Ustaz, saya sangat benci sama Allah. Ada nggak? Ada yang berani? Berani siap-siap diazab gitu. Nggak ada yang berani. Semuanya mengaku mencintai Allah. Oh, Allah maha baik, sangat baik sama kita. Nah, siapa saja yang mengaku-ngaku mencintai Allah, maka jalannya, caranya dalam menjalani hidup dan kehidupannya, dia wajib meneladani, mengikuti Rasulullah SAW. Harus. Baik akidah beliau, ibadah beliau, akhlak beliau, muamalah beliau, dari beliau bangun tidur sampai tidur lagi, dari urusan toilet, WC, jamban, kamar mandi, kakus, sampai urusan negara, politik, harus mengikuti Rasul. Nah, kalau kita sudah mengikuti Rasulullah SAW dan bukan hanya mengaku-ngaku cinta Nabi tapi nggak ikut Nabi, omong kosong. Cinta Nabi tapi akidahnya berbeda dengan Nabi. Cinta Nabi tapi cara sholatnya beda dengan sholat Nabi. Cinta Nabi tapi merayakan perayaan yang nggak dicontohkan Nabi. Cinta Nabi tetapi dia bersalawat dengan salawat yang gak pernah dicontoh oleh Nabi, dipraktekkan oleh sahabat Nabi. Cinta Nabi tapi tidak mau mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Itu kan omong kosong. Ya, sama dengan kalau saya tanya taruna-taruni
Cinta gak sama kedua orang tuanya? Jawabannya apa? Cinta. Tapi perintah orang tua, larangan orang tua tidak digubris. Ngomong kosong gak? Ngomong kosong. Begitu pun cinta Nabi, tapi gak ikutin Nabi. Nah, taruh sekalian, hafizakumullah ta'ala, kalau kita sudah mengikuti Nabi, kita akan mendapatkan dua jaminan dari Allah. Yang pertama, apa? Cinta dan kasih sayang Allah. Yang kedua, kita akan mendapatkan ampunan Allah. Surat apa ada yang tahu itu? Catat Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-31. Sudah dicatat? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi yang mulia Muhammad SAW di dalam surat Ali Imran surat ketiga 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, Allah perintahkan Nabi yang mulia Muhammad SAW agar Nabi berkata kepada para sahabat khususnya dan kepada kita kaum muslimin umumnya sampai di kiamat. Apa yang Nabi katakan? Jika kalian